Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nur Safitri dengan NIM B1A121334. Saya Alan Perdiansah dengan NIM B1A 121309. Saya Feni Askaso dengan NIM B1A 121320. Saya Kurnia Sandi Pamungkas dengan NIM B1A121027. Kami di sini akan menerangkan materi mengenai hak atas tanah, eksistensinya dalam hukum adat. Perkenalkan, nama saya Carlos Nenggolan dengan NIM B1A1211261. Perkenalkan, nama saya Nabil Mafi Aslam Jeber, NIM B1A121234. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat hukum adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang telah hidup secara turun-temurun berdasarkan kearifan budaya setempat. Keberadaan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah lembaga adat yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah diharapkan dapat menjaga, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai hukum adat. Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi hutan milik negara. Demikian halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Peraturan ini tentunya memberikan harapan kepada masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-hak yang dimilikinya, yaitu antara lain wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan, dan atau benda-benda adat, serta kelembagaan maupun sistem pemerintahan. Menurut Sajib Tora Harjo, dikutip oleh Hendra Nur Cahyo dan Foki Fuad, bahwa ada 4 klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat, yaitu yang pertama, sepanjang masih hidup, yang kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang ketiga, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu diatur dalam undang-undang, dan berdasarkan konteks di atas, keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat saat ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, dan substansi hak tradisional tersebut diakui dalam dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengaturan regulasi produk hukum daerah mengenai hak atas tanah adat berkaitan pula dengan wilayah desa adat, yang mana pengaturan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan sebaiknya pengaturan tersebut, regulasi tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu dengan ditetapkannya peraturan daerah, kabupaten ataupun kota tentang desa adat. Baru setelah itu berbicara mengenai hak-hak yang mengatur dan tentang masyarakat hukum adat tersebut. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. UUPA hanya menegaskan 2 aspek saja, yaitu kesetaraan gender dan pengakuan MHA. Sedangkan tentang penyelesaian sengketa tidak diatur. Walaupun UUPA belum memuat tentang penyelesaian sengketa, mengingat bahwa hukum adat merupakan sumber dari hukum agraria nasional pasal 5 UUPA, maka penyelesaian sengketa pertanahan diselesaikan sesuai dengan konsep dasar hukum adat, yaitu secara musyawarah. Hal ini dapat dilihat dalam praktek penyelesaian sengketa pertanahan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Karapatan Nagari Adat atau KAN di Minangkabau dan Rembuk Desa di Jawa. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan terdapat tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah tersebut, maka diberlakukanlah UUPA, sehingga terciptalah hukum tanah nasional. Secara substansial,
UU-PA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UU-PA memegang kuat konsep bahwa pemilik hak ulayat adalah masyarakat hukum adat. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UU-PA yang menyebutkan, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 UU-PA, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam hal ini disampaikan dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat. Dalam UU-PA juga memuat bahwa masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat dilarang untuk menghalang-halangi pemberian hak guna usaha atau menolak pembukaan hutan untuk keperluan penambahan bahan makanan dan pemindahan penduduk. Penjelasan tersebut terdapat pada Umum 2 Angka 3. Dengan menggunakan konsep itulah UU-PA sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selaku subjek yang memiliki hak ulayat. Dalam konteks hukum agraria, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU-PA. Dalam Pasal 2 Ayat 4, UU-PA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah-daerah swantantara dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Dalam hal ini, masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah negara, termasuk yang berasal dari tanah bekas hak erfaj atau bahkan bekas hak guna usaha atau HGU. Dalam KUH Perdata, perlindungan hukum diberikan terhadap pembeli yang beritikat baik apabila perjanjian jual beli dilakukan berdasarkan hukum adat yang telah dilindungi oleh ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yaitu yang berisi tentang hak atas tanah merupakan seorang yang memiliki hak untuk berkuasa sebidang tanah yang bisa diubahkan kepada individu atau perseorangan atau perkumpulan orang atau badan hukum. Jenis hak atas tanah ada beragam, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Tanah juga berkedudukan guna memberi pengayoman supaya tanah bisa ditata dengan rapi dan bisa membuat kehidupan rakyat lebih wajar sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai peralihan hak atas tanah menurut hukum adat, yaitu di mana yang memiliki tanah sebelumnya dan ingin mengalihkan haknya kepada yang ingin dialihkan dengan persetujuan atau saksi kepala desa dan saksi kepala desa dan masyarakat adat setempat. Dengan adanya persetujuan masyarakat adat, maka sahnya peralihan hak atas tanah dalam hukum adat tersebut. Kemudian, kurangnya ada kekuatan hukum peralihan hak atas tanah dalam hukum adat dalam hukum Indonesia dan akan menimbulkan suatu masalah, terutama kurang tahunya masyarakat di Indonesia tentang peraturan peralihan hak atas tanah di Indonesia. Hak penguasaan atas tanah di tanah masyarakat hukum dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu usaha masyarakat dalam hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam hukum lingkungan wilayah, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria mengakui adanya hak ulayat. Menurut AP Parlindungan, hak ulayat saat ini masih diakui, berfungsi dan dipatuhi sebagai lembaga masyarakat. Akan tetapi, keberadaan harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, negara dan bangsa Indonesia. Hak ulayat masyarakat hukum mempunyai unsur, yaitu mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama anggota atau keluarganya yang termasuk dalam bidang hukum perdata. Yang kedua, mengandung unsur kewajiban mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan pemeliharaan, peruntukan dan penggunaannya yang termasuk dalam hukum publik. Materi yang terakhir yaitu tentang tata cara peralihan hak atas tanah menurut hukum adat. Dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau dalam kurung Kelembagaan Negara tahun 1960 Nomor 104 adalah tentang peralihan hak atas tanah yang dibagi menjadi dua, yaitu beralih dan juga dialihkan. Dengan kata lain, yang pertama yang beralih, yaitu beralihnya hak atau kepemilikan atas tanah tanpa melalui proses
proses hukum yang berikutnya, yaitu proses perpindahan hak mengenai tanah yang dialihkan menggunakan proses hukum, yang itu memiliki beberapa tahapan melalui pembuatan sertifikat atau hak atas kepemilikan yang tertulis melalui pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang telah disahkan menurut Undang-Undang tahun 1960 nomor 5, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Peralihan hak atas tanah bisa terjadi atau dilakukan karena pewarisan tanpa pewasiat dan perlakuan hukum pemindahan hak, yaitu 1. Pewarisan tanpa wasiat, yaitu peralihan hak atas tanah yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pemegang hak. 2. Pemindahan hak, yaitu peralihan hak atas tanah yang terjadi karena dibuat-buat, dialihkan kepada pihak lain yang bentuk pemindahan haknya seperti 1. Warisan, 2. Hibah, 3. Wasiat, 4. Jual beli. Mekanisme atau tata cara dari peralihan hak atas tanah menurut hukum adat adalah di mana seseorang yang mau mengalihkan hak atas tanahnya kepada yang mau dialihkan dengan dihadapkan kepala desa dan masyarakat setempat dan dihadapkan pejabat pembuatan akta tanah dengan konsen terang, tunai, dan real.